Pada tahun 2015, tepatnya pertengahan tahun sekitar bulan Juni atau Juli, saya teringat ketika saya nonton YouTube, terlintaslah video dari Ustadz Felix Xiao yang membahas tentang kenapa sih orang beragama, kenapa sih kita menyembah Tuhan, kenapa gitu. Nah, pertanyaan ini sangat menarik ya. Pertama, itu menggugah rasional kita. Jadi dari sisi rasional, kita akan mempertanyakan lagi gitu. Nah, di dalam videonya itu ada narasi yang bagus sekali, yaitu tentang bebek yang sedang berjalan secara berbaris gitu. Nah, si bebek ini dia selalu mengikuti yang di depan dia gitu, tanpa tahu kenapa sih gitu. Jadi mereka jalan aja tuh berbaris gitu. Sampai akhirnya nih perumpamaan ya. Jadi ada salah satu bebek yang di belakang, yang paling belakang itu nanya ke bebek depan, kenapa kamu ikutin jalan ini gitu. Terus yang bebek depan juga cerita, oh saya nggak tahu, saya ikut yang depan. Akhirnya ditanyalah ke depan pertanyaan sama gitu, kenapa kamu ikuti jalan ini gitu. Sampai akhirnya yang ke depan, paling depan itu juga menjawab nggak tahu, soalnya dari dulu begini gitu. Nah, pertanyaan dari dulu begini itu membuahkan pertanyaan lagi kan, kok bisa ya, kok bisa ada satu konsepsi yang membentuk secara kuat tentang peradaban bebek lah bisa dibilang gitu. Apa nih gitu yang membentuk gitu, dengan alasannya nenek moyang gitu kan. Kata nenek moyang sendiri kan, kalau kita merujuk ke ontologis ya, filsafat ini, kita berbicara filsafat ontologis atau filsafat yang membahas tentang asal usul keberadaan nenek moyang lah. Jadi kita mempertanyakan kembali nih, ini nenek moyang dapat dari mana nih gitu kan. Nenek moyang dapat dari nenek moyang lagi gitu. Jadi kalau dalam pembahasan ontologis itu ada namanya regresi gitu. Regresi adalah suatu aksi yang tanpa pemutus itu. Seharusnya kan ada penyebab utamanya gitu kan. Nah, penyebab utama ini kalau dalam filsafat teologis itu bisa dibilang penyebab utama, atau dalam teologi Islam bisa dibilang wujud ya. Wujud penyebab yang utama gitu. Dalam teologi Islam biasa disebut dengan wajibul wujud, yaitu penyebab utama gitu. Nah, dari kata nenek moyang tadi kita bisa berpikir bahwa tidak mungkin konsep begini itu bisa muncul dengan tiba-tiba tanpa adanya penyebab utama, atau biasa dalam agama bisa disebut dengan Tuhan gitu. Tapi pada tahun itu 2015 saya belum dapat nih jawaban dari pertanyaan ini. Nah, tapi hal ini menggugah rasional saya gitu. Jadi pertanyaan yang sangat mendasar ini, sebenarnya pertanyaan yang sangat mendasar, cuma karena keterbatasan literasi gitu, jadi saya belum bisa menjawabnya. Nah, akhirnya saya tiba di tahun 2018. 2016. Ya, jadi pada saat 2016 itu saya menikah dan saya ketemulah dengan ilmu yang membahas
akhir zaman atau eskatologi. Nah, eskatologi ini sangat menggugah sekali gitu. Jadi begini, kalau dalam 2016 itu kan saya menikah ya. Nah, setelah menikah otomatis keingintahuan tentang agama itu jadi besar dong. Masa kita istilahnya jadi imam cuma nggak ngerti tata cara jadi imam gitu-gitulah gitu. Pokoknya tergugah lah untuk belajar. Nah, pada tahun 2016 ini saya kenal dengan ilmu ini, eskatologi, dari seorang ustadz namanya Ustadz Zulkifli Ali gitu. Setelah saya belajar tentang eskatologi ini, jadi saya memikirkan kembali nih gitu. Kalau di 2015 tadi yang Ustadz Felix itu membahas tentang ontologis, asal usul. Nah, eskatologi ini membahas tentang akhir zaman gitu. Jadi dari awal akhir gitu. Nah, ini masalahnya gitu. Banyak hal yang belum terjawab, cuma karena kita sudah mengenal ilmu teologi, bukan kita ya, karena saya udah kenalan dengan ilmu teologi, jadi perlahan-lahan terjawablah, oh begini konsepnya ya. Jadi sejak awal penciptaan itu pasti ada penyebab utama gitu. Nah, penyebab utama tadi bisa dibilang wajibul wujud tadi dalam teologi Islam gitu. Kalau teologi yang lain saya kurang paham lah ya. Awal penciptaan, masa kita hidup nih umat manusia, akhir zaman, eskatologi gitu. Nah, dari awal dan akhir kita berada di sini nih, cuma nggak tahu dekat ke akhir apa kemana ya. Kalau di awal udah jauh kan, jaraknya nggak tahu nih. Akhirnya saya berpikir gitu, ada nggak ya ilmu yang membahas tentang keadaan kita sekarang gitu. Keadaan kita sekarang itu gimana? Panduan dari Tuhan ini gitu, untuk memperkenalkan ilmu yang membuat kita mengerti gitu. Nah, setelah itu dari 2016 sampai ke 2020 itu saya belum dapat. Akhirnya kan pandemi 2019, terus 2020 di Indonesia 2020 ya. Jadi saya terkena dampak lah dari pandemi ini gitu. Jadi saya kehilangan pekerjaan lah. Ketika kehilangan pekerjaan dan banyak waktu nganggur lah bisa bilang. Waktu nganggur ya, akhirnya saya mendalami lagi nih agama nih, apa sih barangnya kan, barangnya apa sih gitu, core-nya apa sih gitu. Nah, setelah saya belajar nyari, bahkan dulu tuh ada teman saya yang kita sama nih posisinya, lagi hijrah juga gitu kan, bahasa anak sekarang hijrah tuh artinya berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lain kan. Kita hijrah, kita belajar, kita kejar tuh pengajian kemana ya, ayo ngaji gitu, terus kemana gitu kita kejar semua. Akhirnya saya terhentilah gitu pada satu ustadz. Nah, ini yang menjadi guru saya sampai hari ini, cuma saya nggak mau sebut nama ya, takutnya karena saya nggak talaki langsung ke beliau, tapi saya nonton tuh setiap video beliau tuh dari awal tuh, dari 2020. Sebenarnya beliau udah ngajar lama lah, cuma saya baru ketemu pas 2020 pandemi kan. Nah, pandemi ini itu mengajarkan banyak pemikiran yang liar lagi kayak tadi tuh.
liar, ya kan? Apa sih itu inti kita hidup ini, apa sih itu? Akhirnya saya belajar ketemulah namanya ilmu tasawuf, atau kalau dalam bahasa formal lah bisa dibilang spiritual muslim. Saya dalami, akhirnya ketemulah salah satu kitab, yaitu kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini yang menggugah semuanya. Keingintahuan tadi dibentuk, dirumukan. Wah, pokoknya nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata lah. Kitab ini adalah Al-Hikam, itu dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan hikmah, plural, susah tuh. Adalah kalam-kalam hikmah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Qaddasallahu sirrahu. Beliau ini menjelaskan tentang hikmah. Hikmah kalau kita artikan itu kebijaksanaan lah, artikan cara bahasa ya, etimologi. Hikmah ini mengajarkan kata-kata atau kalam dari seorang sufi atau spiritual muslim tadi. Nah, kata-kata ini ketika kita pelajari sendiri ini kita nggak bakal ngerti gitu. Apa sih artinya, apa sih? Nah, setelah diajarin sama guru saya tadi gitu. Sebenarnya bukan diajarin, beliau bikin ceramah YouTube lah, bikin ceramah ya kan, belajar. Akhirnya saya berasumsi lah, bukan tahu lah, soal adab kalau kata saya berasumsi bahwa core dari tasawuf ini adalah nafs. Nafs itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah jiwa, diri atau ego. Nah, nafs ini tercakup dalam lapisan kedua, itu namanya akal atau pikir. Akal udah pada tahu lah ya, itu bahasa, by the way itu bahasa Arab ya, diserap menjadi bahasa Indonesia. Jadi akal, alat untuk berpikir lah, gampang lah itu terjemahannya. Terus ada satu inti core lagi dari tadi kan jiwa, ini akal. Nah, ada satu lagi intinya, itu kolbu. Kolbu ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah hati gitu. Sebenarnya banyak sekali sih, cuma yang gampang lah hati lah. Nah, si nafs, akal, dan kolbu ini itulah yang ngebentuk karakter dari manusia itu sendiri gitu. Nih gampangnya gini, kalau kita belajar filsafat, nah tasawuf ini itu membahas, nyambung juga ke dalam filsafat, itu filsafat metafisik gitu, imaterial gitu. Jadi nggak ada materinya nih, nggak bermateri. Terus kalau kita pikir ya, jiwa manusia, apa sih jiwa? Nggak ada kan, fisiknya apa, nggak ada. Terus akal gitu, alam pikiran gitu, atau kalau si Immanuel Kant ngomongnya itu ide murni gitu. Nah, kolbu juga nggak ada materi gitu. Apa kolbu, hati, apa coba? Nah, untuk menerjemahkan semua ini kita harus belajar filsafat, mau nggak mau gitu. Kalau kita yang nggak belajar filsafat ya spesifiknya ke metafisik ya, kita nggak bakal ngerti gitu. Nah, jadi dalam filsafat sendiri, nah, untuk memahami secara gampang lah bisa dibilang ya, kita bisa berpikir ke
Cuma filsafat lagi juga menjelaskannya, cuma pelan-pelan aja ya kita sharing nih. Ada yang namanya realisme, real gitu. Nah, kalau kita bisa bicara real kan, ya kita tahu dong nyata itu. Kalau realisme itu kenyataan gitu. Apa sih kenyataan? Kenyataan itu dibagi dua. Ada realisme subjektif, ada realisme objektif. Nah, realisme objektif ini adalah realisme yang didapatkan dari realitas, jadi bukan realisme itu filsafat, bentuk filsafatnya. Realitas objektif adalah suatu keadaan yang tercipta itu independen gitu, tanpa ada pikiran atau campur tangan individu. Nah, cirinya itu kita bisa mengukur realitas objektif ini. Contoh nih, misalnya kita saat demam ya, terus kita mengukur suhu badan kita ya kan? Suhu badan tadi itu kita bisa merasakan, cuma ukurannya tuh kita nggak bisa menentukan gitu, harus pakai termometer ya. Contoh lagi berat badan itu kita merasakan pertumbuhan badan, cuma nggak bisa kita tentukan nih senti itu dari mana gitu kan, itu kan di luar pengalaman kita kan. Ada satu konsepsi yang diwujudkan untuk mengukur itu. Nah, realitas objektif ini itu didapatkan oleh orang yang menemukannya, dan kita bisa menggunakannya untuk keperluan kita itu. Jadi ada realitas objektif dan realitas subjektif. Nah, realitas subjektif itu berdasarkan pengalaman pribadi kita itu, tanpa ada campur tangan orang lain itu. Kita yang ngalamin, kita ngerti itu. Oh ini. Nah, jadi dari kecil kita belajar berjalan gitu. Kita belajar pertama ngerangkak, duduk dulu kan, bisa duduk terus ngerangkak ya kan. Ngerangkak akhirnya coba diri, jatuh, oh bisa diri kan. Nah, itu kita sendiri yang ngalamin ya. Terus sekolah SD, SMP, SMA. Nah, realitas subjektif ini itulah yang bisa dibilang menentukan nanti pada saat kita kenal dengan ilmu tasawuf gitu. Jadi apa nih yang kita rasakan gitu, gimana sih misalnya nih ya, gimana sih cara bertuhan yang baik, gimana sih cara beribadah yang baik, cuma kan kita yang ngalamin gitu. Nah, realitas subjektif ini itu bisa sama atau bisa berbeda dengan yang lain gitu, dan nggak bisa kita ukur gitu. Contoh, tingkat kemarahan seseorang gitu, kan beda-beda tuh ya kan. Ada yang marah karena sesuatu apa, ada yang gampang marah, ada yang pokoknya nggak bisa diukur. Cuma bisa jadi kebetulan sama nih realitas subjektif antara A dengan B, karena mungkin dalam suatu daerah gitu, jadi bisa sama, bisa gitu. Cuma untuk pengalaman pribadi kita secara sendiri itu pasti berbeda. Soalnya kenapa? Taruhlah kita lahir ya, ada 2 bayi di satu daerah ya kan. 2 bayi ini lahir bareng, satu tanggal lahir, taruhlah jamnya nggak sama ya, jamnya beda jam, terus dia berkembang, taruhlah realitas subjektif keluarganya itu menentukan realitas subjektif keluarganya itu menempatkan dia pada taat beragama dan taat beragama ya.
ini sama rajin ibadah nih bocah-bocah dua ini kan. Nah, setelah bertumbuh nih, setelah SD ya kan, SD masih ikut lah ya kan, SMP udah mulai nih beda-beda ya kan, SMA waduh ngaco doh. Yes. Nah, orang dengan tanggal lahir yang sama, dengan tempat tinggal yang sama secara geologis ya kan, terus dengan pengajaran yang sama, itu kedepannya mereka ini bakal berbeda juga gitu ya. Mungkin ada satu keluarga yang sama lah penerapan ilmunya gitu, ilmu agamanya ke bocah dua ini ya kan, taruhlah sama ya. Tapi pengalaman pribadi dia setelah SMP, yang ini jadi senang belajar biologi, yang ini belajar fisika gitu. Nah, itu membentuk karakter sendiri itu nanti. Nah, realitas subjektif inilah yang perlu kita dalami lagi. Kalau yang objektif tadi udah jelas kan, itu jadi sesuatu yang dapat diukur itu harusnya empiris ya. Sesuatu yang dapat kita ukur harusnya empiris. Empiris itu adalah mempunyai bentuk. Misalnya si anak dua ini mempunyai, dia makannya sama lah gizinya nih, nggak stunting lah ya, bisa dibilang sama dua orang ini. Oke, dua orang ini sama gizinya bagus semua dan bertumbuh kan ada tinggi badan. Nah, tinggi badan satuannya kan sentimeter biasanya ya, orang luar kan feet ya, kaki, kalau kita pakai senti biasanya. Nah, pertumbuhan ini anak itu tidak merasakan pertumbuhan empiris ya, tapi secara nggak sadar mereka bertumbuh gitu. Nah, pertumbuhan ini misalnya sama atau beda-beda, tapi bisa diukur gitu, empiris gitu. Nah, objektif. Kalau subjektif tadi itu harusnya metafisik, gak empiris gitu. Sesuatu yang nggak bisa diukur itu berdasarkan pengalaman pribadi.